Kemudian untuk episode kali ini akan kita giveaway buat kalian gunting lengkung ini. Hai guys, balik lagi barengan gue Oki di Chief ID. Dan kali ini gue kedatangan seorang tamu yang spesial banget, Mas Dewo. Mas Dewo ini mungkin buat kalian yang kalau udah berpengalaman di dunia barber, dunia salon, hairdressing, pasti udah kenal sama Mas Dewo. Mas Dewo ini kita kenal kalau Instagramnya Dewo TCI ya? Iya betul. Dewo TCI. Mungkin Mas Dewo buat orang yang belum tahu atau belum kenal, boleh cerita nggak sih latar belakangnya? Kapan pertama kali cukur dan atau potong rambut dan kenapa suka dunia ini? Pertama kali saya masuk salon itu di Peter Serang. Tahun 2000. Lumayan lama juga. 20 tahun. 20 tahun ya, sekarang pas 20 tahun. Itu saya dulu pernah kerja di salon. Saya dari bawah jadi anak sampau, krembat, blow semuanya, hingga suatu saat saya sekolah di Rudi Adiswarno, Joni Andrean, Lutuye, semuanya saya pernah sekolah, maksudnya karena pengen bisa belajar gunting gitu. Akhirnya di tahun 2017 ya, puncak karirnya TCI ya dulu ya. Betul. Dekat Indonesia, kalau kalian mau search di YouTube, search aja Dewo TCI, pasti banyak banget tuh ada footage-nya. Gimana sampai akhirnya kok bisa tersaring jadi salah satu peserta dekat Indonesia? Waktu itu saya kerja di daerah Senayan City. Ada dari Trans 7 waktu itu emang mencari orang-orang yang mau ikut kompetisi kayak hairdresser buat kompetisi itu, yaitu dekat Indonesia. Setiap salon ditanyain gitu. Nah, dari salon aku itu kurang lebih ada hampir 10 cabang ya. Jadi setiap cabang tuh ada ambil dua. Jadi kita diadu kurang lebih 20 orang diadu selama 40 menit, dan dari 10 cabang aku yang terpilih. Itu dari kurang lebih 1000 se-Indonesia ya, yang tersaring jadi 16. Jadi 16. Dan akhirnya lolos sebagai alhamdulillah juara 2. Juara 2, itu dia, hebat banget. Jadi kalau kalian pengen lihat finalnya menegangkan apa, masih ada di YouTube ya? Masih ada di YouTube. Nah, sekarang yang kita pengen tahu sebenarnya kenapa nih Mas Dewo ada di channelnya Chief ID. Sebelum gue masuk ke sana, jangan lupa kalian subscribe dan juga share di komen di bawah. Mau tebak-tebak kira-kira mau ngapain Mas Dewo di sini. Dan juga jangan lupa hidupkan tombol lonceng dan share sebanyak-banyaknya video ini. Yang gue mau tanyain ke Mas Dewo adalah skill yang paling dikuasai saat ini apa Mas Dewo? Karena biasanya kalau misalkan hairdresser atau barber, wah gue lebih suka pakai clipper, gue lebih suka clipper overcomb, gue lebih suka pakai scissor, gue lebih suka campuran dan sebagainya. Kalau Mas Dewo sendiri mengkategorikan diri Mas Dewo masternya di mana nih? Kalau saya itu gunting, satu gunting bisa untuk semua. Satu gunting tuh satu tipe gunting? Satu gunting macam. Oke. Itu bisa untuk semua. Misalnya bisa buat tekstur atau nipisin atau mengebarber juga gitu. Itu hanya pakai satu gunting. Oke, jadi Mas Dewo ini terkenal dengan skill guntingnya memang yang sudah mahir banget. Gue pengen lihat dan gue pengen menantang Mas Dewo untuk motong rambut cowok tanpa clipper. Kalau misalkan kita tahu di barber, clipper kan udah biasa. Pasti 90 atau 80% pekerjaan untuk motong rambut cowok pasti pakai clipper. Bener ya Mas Dewo ya? Betul. Tapi kalau Mas Dewo motong rambut cowok sama sekali nggak pakai clipper. Penasaran kayak gimana? Tungguin bentar lagi. Sebelum kita mulai ke demo yang mau gue tanyain ke Mas Dewo, gue penasaran banget sebenarnya teknik potong rambut kayak gimana yang harus dipelajari oleh para barber atau hairdresser in general secara umum. Karena kita tahu gaya rambut atau tren itu akan selalu berubah. Sedangkan kita barber di tempat kita bekerja lebih banyak 80% menggunakan clipper daripada gunting. Teknik kayak gimana tuh Mas Dewo? Teknik gunting untuk kedepannya itu kan banyak banget teknik guntingan. Misalnya kayak point cut, blunt cut itu kan menggunting ya. Tapi kalau kita balikin ke teknik gunting itu kan tergantung kita mau gunting apa dulu ya. Mau jatuhnya rambut tuh seperti apa. Misalnya aja nih, rambut itu seperti maunya Messi. Messinya bagaimana yang bagus? Dia rambut tetap kesannya bagus, tapi tidak tipis, tapi jatuhnya rambut tanpa di blow, tanpa
tanpa pakai produk apapun jatuhnya udah bagus. Itu emang kadang-kadang yang kita cari seperti itu ya. Itu banyak banget teknik-teknik di situ. Misalnya kayak point cut, salah satunya point cut, brick cutting, twist cutting. Itu kalau kita jelasin di teknik aku itu kurang lebih ada 9 teknik. Tapi saya rangkum aja nanti yang gampang aja. Oke, dan itu yang aku tahu juga Mas Dewo kan belajar di Toni & Guy. Apa yang masih dibawa dari semenjak dulu belajar di Toni & Guy sampai sekarang? Oh ya, yang saya bawa adalah di situ teknik dasar banget ya, fundamentalnya itu yang benar-benar kuat. Bagaimana ya kalau kita menggunting, kita bekerja, tapi kita tanpa tahu tujuannya asal gunting itu salah banget. Tapi kalau kita tahu tujuannya gunting A, B gitu. Jadi fondasi itu harus kuat. Kalau fondasinya kuat, kamu gunting mau belok kanan kiri belah manapun itu jatuhnya tetap bagus. Itu teknik guntingan. Oke. Dan kita akan lihat nanti di sesi demo Mas Dewo akan menggunakan gunting. Bukan sembarang gunting, karena gunting ini sebenarnya adalah hasil kolaborasi antara Chief dan juga gunting Pipe. Seperti apa gunting-guntingnya nanti kita lihat, dan Mas Dewo akan menjelaskan secara detail fungsinya apa aja dan kenapa ada banyak sekali gunting yang kita kolaborasikan bersama Pipe. Yuk kita lihat. Kita akan gunting model aku ini ya, namanya siapa? Farhan. Ini Farhan punya rambut yang sangat mengembang ya, terus struktur rambutnya juga gede-gede. Saya pengen gunting yang cocok sama Farhan pastinya ya. Sebelum kita gunting pasti kita harus lihat jenis rambutnya dulu ya. Kita lihat jenis rambutnya dulu, jatuhnya seperti apa. Nah sekarang kelihatan nih rambutnya dia mengembang. Jadi saya akan menggunting rambutnya Farhan ini. Nanti kalau di rumah jadi bisa diatur, gampang aturnya ya, dengan rambut yang seperti ini. Jadi lebih simple, lebih gampang atur. Terus gimana kita mulainya? Nah sekarang kita mulai. Nah sebelum kita gunting customer, udah kita cek jenis rambutnya, bentuk kepalanya gimana, itu juga untuk atasnya nih. Nah kalau begini pasti kita lihat nih, rambutnya ini nanti bisa dinaikin ya, bisa juga nanti dijatuhin ke depan pakai poni juga bisa. Jadi nanti guntingnya ini bisa rapi dan bisa messy atau ngacak gitu ya. Sebelum gunting rambut ada beberapa orang yang dibasahin, ada juga yang enggak. Kalau saya harus dibasahin. Kenapa harus dibasahin? Karena kalau rambut dibasahin itu satu, rambutnya ini nanti kalau pas kita gunting ya itu gampang pengambilannya. Terus jatuhnya pas kita gunting itu lebih rapi. Gitu. Karena guntingan ini kan menyambungkan gitu. Jadi nanti kalau nggak nyambung, jatuhnya kurang rapi. Modelnya udah kita basahin ya. Nah sekarang kita gunting. Yang pertama kita gunting, ingat ya, udah kita lihat nih, pertama yang kita harus lakukan untuk guntingan pertama kita harus parting. Parting itu apa? Ngebelah rambut ya. Kenapa kita mesti parting, mesti ngebelah? Karena apa? Dari tengahnya ini kita bisa melihat jatuhnya nanti rambut itu jadi balance kemana aja.
kita parting. Setelah kita parting dari atas ya, yang mentokan sini kita patokan sini sampai benar-benar sampai belakang. Ini kita lihat, ini harus benar clean, benar-benar serapi ya. Oke, setelah kita parting, garis kanan kiri udah sama gitu. Nah, kita sekarang bikin sectionnya, namanya section horseshoe, tapel kuda atau huruf U. Ini harus clean. Kenapa harus clean? Ingat ya, kalau kita gunting rambut, salah satu aja ada satu keluar, itu kan nggak rapi. Jadi nanti sebelum kita gunting kanan dan kiri, kurang lebih kita sisain 1,5 cm dulu ya. Oke. Karena modelnya udah mempunyai kependekan rambut yang di sini ya. Jadi sekarang aku pengen guntingnya sambungin yang ke bawah ini tanpa memakai clipper ya. Jadi semuanya pakai gunting. Oke, kita bagi. Oke. Tempelin, kita ambil, tetap vertikal ya. Kita sambungin dengan gunting, dia punya rambut yang di bawah. Tuh. Masih kelihatan ya. Oke, kita gunting. Oke. Nih. Ambil lagi. Sambungin semuanya. Namanya ini diagonal back. Jadi tekan gunting dari ini nyamping sampai belakang. Sekarang udah gunting rambut semuanya. Nah, ini belum selesai ya. Sekarang kita keringin dulu. Kini aku gunting lagi pakai gunting yang ini, yang bengkok lagi ya. Ini banyak kelebihannya kalau gunting bengkok, salah satunya ini untuk gunting kering. Oke. Bagian bawah dia harus bagian bawah bagian. Nah, setelah bagian atas aku pengen agak sedikit tebal. Udah kelar, sekarang kita tekstur rambut. Bagaimana caranya biar tebelnya itu nanti lebih natural, tebelnya jadi nggak kaku, nggak numpuk. Nah, ingat kalau kita tekstur rambut kita harus bagi-bagi, jangan langsung ditekstur semua biar jatuhnya tuh bagus. Kita gunting semua ya. Nah, sekarang kita tinggal gunting bagian depannya. Turunin aja semua. Ingat pas turun ini nanti potong kurang lebih pas potong kita jatuhnya segini, dia akan naik hampir 2 cm ke atasnya. Nah, bagian sininya oke, ke atas sedikit. Ini buat kalian yang pengen mempunyai poni yang jatuhnya nanti benar-benar natural, nggak kaku.
Oke, tadi itu dia hasil potongan dari Dewo. Gimana menurut kalian? Keren atau enggak? Menurut gue sih keren banget ya. Lo bisa share di komen box di bawah. Dan ini adalah gunting-gunting yang digunakan oleh Dewo tadi. Kalau kalian penasaran, ini tadi ya, ini ya, Wo ya? Iya. Tadi ini gunting 575. Jadi ini sebenarnya gunting cukup unik ukurannya. Biasanya kan 5,5, 6, 6,5, 7. Ini ada di tengah-tengah, Wo, 575. Tadi menurut lo gimana setelah pakai ukuran yang 575 gunting lurus ini? Enak banget. Buat barber ini enak banget gunting model, maksudnya model ini, yang ini, karena ini dia punya ukuran. Kalau gunting untuk cowok ini lebih enak. Kenapa? Kalau kepanjangan pasti kita lebih susah ya. Kalau segini tuh enak. Apalagi untuk bagian misalkan kita gunting sela-sela belakang, detail-detailnya itu lebih gampang. Segini cukup, jangan terlalu pendek banget ya. Segini udah cukup banget. Ya. Jadi ini adalah pilihan buat kalian kalau kalian udah punya 5,5, 6,5. Ini di tengah-tengahnya 575. Dan tadi ada gunting penipis juga yang dipakai oleh Dewo. Ini spesial karena 20% dan bagian geriginya juga kalian bisa lihat nanti detailnya seperti apa. Jadi gimana pengalaman pakai gunting penipis yang ini? Ada komentar? Ini juga bagus. Kenapa aku bilang bagus? Ini pengambilannya nggak terlalu banyak ya. Ya, 20%. 20%. Jadi nggak terlalu banyak. Kalau misalkan 50 atau 60 itu gede banget. Takutnya rambutnya jadi tipis banget, botak. Yeah. Kalau ini kamu pakai agak banyak juga nggak terlalu takut gitu. Dan ini untuk ngerapih-rapihin aja bagian-bagian untuk nyambung-nyambungin ya. Nyambungin. Dan yang paling spesial adalah ini yang tadi didemonstrasikan paling banyak oleh Dewa adalah gunting lengkungnya Pipe dan Chief. Ini cukup unik, mungkin buat kalian udah pernah lihat tapi belum punya. Gimana menurut Dewa? Mungkin bingung nih orang-orang nih kok gunting lengkung ya, buat apa nih gunanya? Kenapa gue harus beli? Oke, ini gunting kalau menurut aku 2020 best. Berguna ya? Baik, berguna banget. Ini guntingan ini buat tekstur. Kalau kalian suka tekstur itu kayak nipisin rambut ya. Ini pakai ini nih enak banget. Kenapa? Rambutnya tuh jatuhnya kepotongnya tuh natural ya. Terus kalian nggak usah takut ntar kebanyakan, nggak perlu. Kalian tadi kan lihat di video tuh aku punya teksturnya bagaimana caranya. Itu pengambilnya segitu aja, pelan-pelan, maksudnya jangan terlalu banyak juga. Jatuhnya ini natural banget. Jadi nanti kalau misalkan rambut pun udah panjang, udah berapa bulan, berapa minggu, hasilnya tetap natural. Dan satu lagi, ini kalau gunting pakai gunting ini ngikutin lekukannya itu gimana ya? Ada di video tadi sempat aku praktekin. Jadi menyambungkan tuh rambut orang gunting kan pasti menyambungkan antara gunting potongan ini lebih gampang. Nah, buat cewek misalnya nih, bukan barber doang nih, siapa tahu ada anak salon yang kita lihat ya. Ini buat gunting cewek enak banget. Buat layer best. Bikin sliding nyambung, bikin layer nyambung semua, jadi nggak patah. Bikin poni juga tadi lo bilang. Poni enak banget. Ini poni mau apa? Poni bulat, poni lurus, semuanya enak banget. Nih kayak gini nyamping, dapet rata. Ini paling enak, best. Ini enak banget. Terus pegangannya juga enak ya. Ini paling bagus. Kalau menurut aku bagus banget. Aku udah pakai hampir 7 tahun. Pernah dalam satu salon yang ya oke lah terbaik. Semua salon pakai ini semua. Bengkok. Bisa dipakai semuanya. Balik sini juga bisa. Oke. Dan ini aduh bagus banget. Kenapa aku bilang bagus? Ini buat sliding bagus. Buat tekstur bagus, buat motong bagus. Ini bagus. Tadi analogi yang dari Dewo yang gue suka juga adalah karena kalau misalkan kita di barber atau di salon ketika menggunakan hanya gunting lurus biasa aja, potongan tuh akan jadi kaku ya, Wo ya. Sedangkan kalau ini potongan rambut akan lebih luwes gitu, akan lebih harmonis gitu, ngikut. Connect-nya juga gampang. Menurut gue ini kalian harus coba, bisa cek nanti di description box di bawah. Harganya dijual di harga 1,1 juta, bisa kalian cek di Tokopedia. Kemudian untuk episode kali ini akan kita giveaway buat kalian gunting lengkung ini. Jadi kalian tinggal share di comment box kira-kira kalau misalkan kalian dikasih gunting lengkung ini kepakainya untuk potongan jenis apa sih? Atau bagian rambut sebelah mana? Jangan lupa share di comment box di bawah.
subscribe channel ini dan juga share sebanyak-banyaknya. Thank you Dewo udah datang. Iya, sama-sama. Meluangkan waktunya untuk potong rambut. Thank you juga untuk Ken Sister. Jangan lupa kalian follow Instagramnya Dewo di Dewo TCI dan di Ken Salon Supplier, baik itu di Instagram dan juga di Tokopedia untuk cek berbagai macam jenis gunting. Oke, sekian untuk episode kali ini. Thank you. Bye.